Baik, Pak Gede, apakah suara saya sudah terdengar? Bagus, Pak. Oke. Silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Pak Gede, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencana. Waalaikumsalam. Salam perencana. Bangkit PPPI. Merdeka. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita pagi ini bisa bertemu kembali, melanjutkan sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang jabatan fungsional perencana. Kali ini Juknis yang akan disosialisasikan. Ini adalah peraturan Menteri PPN nomor 1 tahun 2022. Nah, Juknis ini kemudian kita buat ada pedoman pelaksanaan dari Juknisnya sendiri. Nah, kebijakan dan norma-normanya sudah ada di dalam Permen 1. Nah, tetapi perlu lebih detail bagaimana melaksanakan kebijakan, ketentuan, prosedur yang sudah diatur di dalam Permen PPN nomor 1 tahun 2022 itu. Nah, pedoman ini sangat penting untuk diketahui dan untuk dipelajari oleh 4 pihak. Yang pertama adalah para perencana, kemudian yang kedua adalah tim penilai, kemudian yang ketiga adalah sekretariat tim penilai, dan yang keempat adalah pengelola kepegawaian. Bapak Ibu yang ada di PKD, di Biro SDM, di Biro Kepegawaian, ini sangat penting. Nah, sehingga ini nanti harus betul-betul merupakan satu acuan atau pedoman yang memang disepakati bersama oleh beberapa pihak itu, sehingga nanti di dalam melakukan penilaian itu betul-betul ada persepsi yang sama. Nah, forum ini dengan tujuan melakukan sosialisasi itu, kemudian kita kerjasamakan dengan PPPI, pengurus nasional, Pak Gede sebagai ketua umum, dan kita harapkan nanti forum ini juga bisa menjadi forum untuk diskusi, menanyakan lebih detail tentang ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada di dalam pedoman. Kerangka paparan sebagaimana isi pedoman, slide berikutnya, menggambarkan ada 5 bab yang merupakan bab pengaturan pedoman. Di bab yang pertama adalah mengenai pedoman umum, menjelaskan landasan hukum, tujuan, ruang lingkup. Kemudian bab 2, menjelaskan tentang tugas jabatan, SKHK, standar kualitas hasil kerja. Kemudian uraian butir kegiatan. Nah, uraian butir kegiatan ini menjelaskan seluruh dari butir kegiatan, ada sekitar 42 butir. Kemudian bab 3 menjelaskan terkait dengan penilaian, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut pasca penilaian angka kredit. Nah, bab 3 ini memang mengatur seluruhnya tentang sistem manajemen kinerja perencana. Berikutnya, untuk yang bab 4, akan ada ketentuan khusus untuk perencana PNS, dan di dalam pedoman ini juga ada pedoman penulisan policy paper, di mana policy paper ini dapat diajukan untuk angka kredit atau juga merupakan persyaratan dari HKM untuk naik jabatan. Dan pedoman ini dilengkapi juga dengan beberapa lampiran, ada contoh policy paper dan policy brief, kemudian manual lengkap Sikren, kemudian contoh dokumen yang dapat angka kredit, dan kumpulan pertanyaan dan jawaban
ini kami kumpulkan dibantu oleh beberapa kawan yang ada di grup Telegram yang mengumpulkan setiap pertanyaan dan jawaban dari saya, kemudian dikumpulkan dan kita sortir yang terkait dengan penilaian kinerja saja. Jadi sudah ada di dalam lampiran. Baik, slide berikutnya. Nah, pedoman umum ini menjelaskan bahwa lingkup dari pedomannya ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan petunjuk teknis, di mana petunjuk teknis sendiri itu adalah turunan dari kebijakan umumnya Permenpan 4 nomor 4 tahun 2020, di mana kami juga harus menyusun beberapa juknis. Nantinya ada 5 juknis, ada juknis formasi, pengangkatan, standar kompetensi, dan pengembangan kompetensi. Slide berikutnya. Nah, sehingga di dalam pedoman ini betul-betul ruang lingkupnya memang yang terkait dengan pengaturan kinerja perencana itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang kinerja akan dikena yang disebut dengan kinerja organisasi, kemudian kinerja individu, kemudian cascading dari kinerja organisasi ke dalam kinerja individu, baru kemudian ada matrik pembagian hasil. Nah, berdasarkan matrik pembagian peran, tanggung jawab kepada setiap individu inilah, kemudian setiap individu itu membuat SKP. Nah, SKP sendiri ini merupakan kewajiban bagi seluruh PNS, bukan hanya JF saja, tapi seluruh PNS. Nah, hanya untuk yang JF ada kewajiban juga untuk membuat lampiran SKP. Nah, kenapa ada lampiran SKP? Ini adalah sebagai jembatan yang menghubungkan kinerja individu yang ada di dalam SKP dengan butir-butir kegiatan yang dapat memperoleh angka kredit. Sehingga di dalam lampiran SKP ini nanti akan terlihat bagaimana keterkaitan dengan butir-butir kegiatan untuk unsur perencanaan, kemudian pengembangan profesi dan penunjang. Nah, selanjutnya yang terkait dengan penetapan dan tindak lanjut nanti akan berkaitan dengan keikutsertaan dari pengelola kepegawaian yang ada di kementerian dan di instansi pengguna. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ini, ruang lingkup dari pedoman Permen 1 ini tidak mengatur tentang penilaian kinerja yang ada di SKP maupun penilaian perilaku yang ada di SKP. Itu semua diatur masing-masing instansi. Nah, yang diatur di sini itu adalah mengenai penilaian angka kredit saja, dan pedoman ini akan sangat berguna untuk perencana, anggota tim penilai, sekretariat, tim penilai, dan pengelola kepegawaian. Baik, slide berikutnya kita masuk ke bab 2 tentang tugas jabatan. Mengenai tugas jabatan sendiri dijelaskan mengacu kepada Permen PAN RB nomor 4 tahun 2020, yaitu menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Jadi ini adalah pada instansi pemerintah, bukan hanya Bapeda, bukan hanya Bappenas, tapi seluruh instansi yang memang memiliki fungsi yang didukung oleh tugas jabatan fungsional perencana ini. Nah, tugas jabatan ini akan masuk menjadi unsur perencanaan pembangunan sebagai kinerja utama dan dibagi menjadi 5 subunsur, mulai dari identifikasi masalah sampai ke pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan pembangunan. Nah, 5 subunsur ini kemudian dipecah lagi menjadi ada 42 butir kegiatan perencanaan, dan masing-masing butir itu sudah ada peruntukannya. Peruntukan untuk setiap jenjang, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
Nah, butir-butir kegiatan untuk ahli pertama dan ahli muda itu akan merupakan proses untuk menghasilkan output kinerja utama. Jadi, kalau satu kinerja utama, maka prosesnya bisa terdiri dari beberapa butir kegiatan. Seringkali orang menyebutnya bahwa penilaian untuk ahli pertama dan ahli muda ini disebut dengan by process. Nah, sedangkan untuk yang ahli madya dan ahli utama, setiap satu output kinerja utama hanya dapat didukung atau hanya terkait dengan satu butir kegiatan saja. Sehingga seringkali ini disebut penilaian by output. Nah, penilaian by process dengan penilaian by output ini memiliki perbedaan standar penilaian. Nah, untuk yang penilaian by process yang dinilai menggunakan standar kelengkapan, dan untuk yang ahli madya dan ahli utama menggunakan standar kualitas. Nah, contoh dari setiap butir kegiatan dijelaskan di dalam pedoman ini, slide berikutnya. Misalnya adalah untuk butir A3. Butir A3 ini, nama butirnya adalah inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Angka kreditnya 0,12, kemudian diperuntukkan bagi perencana ahli pertama. Nah, di sini ada deskripsinya, ada bukti fisik, ada standar kelengkapan. Standar kelengkapan itu hanya melihat bahwa apakah di dalam dokumen bukti fisiknya terdapat butir kegiatan ini atau tidak. Kalau terdapat dan dibaca ternyata ada, maka dapat angka kredit 0,12. Kalau tidak ada, maka tidak dapat angka kredit. Nah, ini diberikan juga contoh untuk butir kegiatan A3 ini sebagai kegiatan untuk ahli pertama dan ahli muda. Berikutnya, slide berikutnya, contoh berikutnya adalah contoh B20. Ini merupakan kegiatan ahli madya, angka kreditnya lebih besar, 4,05. Meskipun angka 4,05 ini merupakan angka kredit maksimal. Nah, di sini dijelaskan ada deskripsinya, ada bukti fisiknya, dan menggunakan standar kualitas, bukan standar kelengkapan. Sehingga kalau menggunakan standar kualitas, maka angka kredit 4,05 itu merupakan angka kredit maksimal, di mana perolehan angka kreditnya akan tergantung kepada penilaian kualitas dokumennya yang dinilai oleh anggota tim penilai. Sebagai contoh, slide berikutnya, apabila B20 ini dinilai oleh lembar penilaian 4A, di mana ada 3 jenis lembar penilaian, 4A, 4B, 4C. Kalau mau melihat lembar penilaian ini, ada di lampiran Permen PPN nomor 1 tahun 2020. Silahkan dilihat di lampirannya. Nah, kebetulan untuk B20 ini menggunakan lembar penilaian 4A, di mana ada 7 komponen, masing-masing komponen akan memiliki bobot masing-masing, di mana setiap komponen diberikan angka nilai oleh tim penilai. Misalnya, untuk identifikasi masalah yang baik atau yang clear, yang jelas, diberikan angka 95. Untuk yang identifikasi masalah yang kurang jelas, bisa saja diberikan angka kredit, diberikan angka nilai 40. Nah, kemudian angka nilai setiap komponen akan dikalikan dengan bobot komponen masing-masing, sehingga diperoleh total nilai, angka nilai yang diberikan oleh anggota tim penilai. Contohnya berikutnya. Jadi untuk kegiatan B20 ini, Saudara Iman Mulyana memperoleh angka nilai 85 dengan menggunakan lembar penilaian 4A ini.
Sehingga angka kredit yang diperoleh oleh Iman Mulyana ini adalah 85% kali 4,05, yaitu 3,44. Nah, semua butir kegiatan bukan hanya E3 dan B20 diberikan deskripsi, contoh, dan cara menghitung angka kreditnya seperti ini. Tapi seluruh 42 butir, termasuk butir-butir pengembangan profesi dan penunjang, juga diberikan contoh. Slide berikutnya. Nah, ketentuan bahwa output kinerja dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk Word itu dibolehkan, tetapi tetap harus berisi narasi yang lengkap, mulai dari pendahuluan, kerangka pemikiran, kerangka logis, metodologi, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan. Jadi format medianya dalam bentuk PowerPoint, tetapi isinya narasi yang lengkap, sehingga dapat diberikan angka kredit. Untuk yang tidak lengkap, maka tidak mendapatkan angka kredit. Baik, berikutnya kita masuk ke bab ketiga, sisi manajemen kinerja perencana. Ini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami ada yang disebut dengan kinerja organisasi, di mana kinerja organisasi ini dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan organisasi, bahwa capaian kinerja organisasi akan dicapai dan dituangkan di dalam perjanjian kinerja. Jadi PK untuk para JPT, JPT Madya, JPT Pratama, isinya adalah sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Kemudian JPT yang bersangkutan juga harus membuat SKP sebagai kinerja individu. Nah, isinya adalah kinerja utama, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Nah, jadi dari PK, kemudian dari SKP, keduanya kemudian dijelaskan di dalam satu yang disebut forum kinerja, dan dijelaskan kepada individu, setiap individu yang ada di bawahnya, dalam rangka untuk memperjelas pembagian tanggung jawab, peran, dan hasil dari setiap individu pada tahun yang bersangkutan. Individu ini bisa juga sebagai ketua tim dan bisa juga sebagai anggota tim. Tetapi tetap yang dilihat itu jabatannya. Apakah jabatan perencana madya atau perencana muda, bukan koordinator dan subkoordinator. Karena koordinator, subkoordinator itu bukan jabatan, hanya tugas tambahan. Nah, sehingga ketika cascading kinerja organisasi ini diturunkan, maka dimulai dari memahami apa yang disebut dengan kinerja organisasi. Slide berikutnya. Ini yang disebut dengan kinerja organisasi. Sebagai contoh saja, mungkin banyak beberapa jenis kinerja organisasi. Tetapi dalam subunsur identifikasi masalah atau isu strategis, salah satu contohnya adalah hasil background study, grand design, rencana induk, roadmap, rencana aksi, atau beberapa hasil kajian, baik kajian pengembangan kebijakan atau kajian evaluasi. Nah, itu adalah beberapa contoh kinerja organisasi. Di dalam subunsur penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan, RPJPN, RPJMN, atau RPJMN sesuai bidang kehutanan misalnya, atau RKP, Renstra, RKT, itu adalah kinerja organisasi. Nah, tentu ini masih berupa kinerja organisasi, belum bisa menjadi dokumen angka kredit, karena dari kinerja organisasi ini harus diubah dulu menjadi kinerja organisasi di dalam forum dialog kinerja. Slide berikutnya. Nah, di dalam dialog kinerja, maka ada pembagian peran. Jadi semua
indikator kinerja utama di dalam PK dibagi habis kepada seluruh individu yang ada di bawahnya. Individu yang ada di bawahnya tentu bukan hanya jabatan fungsional perencana, ada juga JF-JF yang lain. Nah, semua itu dibagi kepada setiap individu. Nah, khusus untuk perencana, setelah mengetahui apa tanggung jawabnya, apa perannya, maka kemudian dituangkan ke dalam SKP. Nah, slide berikutnya, penuangan ke dalam SKP untuk peran yang memang sesuai dengan tugas jabatannya, maka akan menjadi kinerja utama. Nah, kinerja utama ini dituangkan di dalam SKP, kemudian rumusan kinerja utamanya dengan bahasa kinerja, bukan bahasa kegiatan, kemudian dituangkan lagi ke dalam lampiran SKP. Nah, khusus untuk ahli pertama dan muda, maka lampiran SKP-nya dapat dikaitkan antara kinerja utama dengan beberapa butir kegiatan. Butir kegiatan 1 ada angka kreditnya, angka kredit 1. Butir kegiatan 2 ada angka kreditnya masing-masing. Nah, setiap output kinerja utama dapat dikaitkan dengan beberapa butir kegiatan. Bisa 3, bisa 7, bisa 10, bisa 20 butir, boleh untuk satu kinerja utama. Asal butirnya relevan menggambarkan proses dihasilkannya kinerja utama. Kalau kalau butir kegiatannya tidak relevan, maka akan dicoret oleh tim penilai angka kredit. Nah, ini adalah untuk ahli pertama dan muda. Bagaimana kalau ahli madya dan ahli utama? Slide berikutnya, kalau SKP-nya sama. Jadi peran kemudian dituliskan dalam kinerja utama. Tetapi lampiran SKP-nya beda. Kalau tadi untuk ahli pertama dan ahli muda, lampiran SKP-nya banyak butir kegiatannya. Sedangkan untuk ahli madya dan ahli utama hanya boleh 1. Jadi hanya boleh dikaitkan dengan 1 butir kegiatan. Karena yang dinilai adalah output. Berarti output dari 1 butir kegiatan sama merupakan output dari kinerja utamanya. Slide berikutnya secara logika, maka perencanaan kinerja ini digambarkan sebagai berikut. Jadi ada alur logis mulai menurunkan dari kinerja organisasi ke kinerja individu, kemudian ada matrik pembagian hasil, dan penuangannya ke dalam SKP dan lampiran SKP. Dengan catatan, lampiran SKP untuk ahli pertama dan muda berbeda dengan ahli madya dan ahli utama. Slide berikutnya, untuk menggambarkan timeline dari proses cascading kinerja sampai kepada penyusunan SKP, maka diharapkan proses cascading sampai matrik pembagian hasil sudah selesai di bulan Desember. Jadi selama November, Desember tahun sebelumnya, PK sudah selesai, dialog kinerja sudah selesai, sehingga ketika Januari di tahun depannya, para individu sudah dapat fokus, sudah bisa memfokuskan untuk menyusun SKP-nya saja berdasarkan matrik peran hasil yang sudah disepakati di akhir Januari. Nah, untuk peran yang sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan, tadi masuk di dalam kinerja utama, sedangkan untuk yang peran yang tidak sesuai dengan tugas jabatan akan masuk sebagai kinerja tambahan. Jadi, peran ini dapat diberikan oleh atasan langsung, dan sebagai PNS kita tidak bisa menolak, tetapi tinggal kita bagi yang sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan perencana masuk kinerja utama, dan ini akan lanjut ke dalam lampiran SKP-nya, sedangkan untuk yang tidak sesuai dengan tugas jabatan akan masuk di dalam kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan ini belum tentu dapat angka kredit.
Kinerja tambahan dapat memperoleh angka kredit apabila ada butirnya di dalam unsur pengembangan profesi atau ada butirnya di dalam unsur penunjang. Misalnya kinerja menjadi tim penilai angka kredit itu tidak sesuai dengan tugas jabatan, maka akan menjadi kinerja tambahan. Butirnya ada menjadi anggota tim penilai di dalam unsur penunjang, sehingga nanti yang bersangkutan akan dapat angka kredit dari unsur penunjang sebagai penilai angka kredit. Berikutnya, tadi adalah perencanaan kinerja, sekarang masuk ke dalam pelaksanaan kinerja. Nah, pelaksanaan kinerja ini lebih kepada bagaimana setiap perencana yang sudah menuliskan kinerjanya di dalam SKP melaksanakan tugasnya. Nah, di sini pelaksanaan dan penyelesaian tugas kinerja yang dalam SKP akan dilaporkan kepada atasan langsung yang pada akhir tahun akan dilakukan penilaian kinerja dan perilaku kinerja sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021. Meskipun Permenpan 8 ini sudah direvisi menjadi Permenpan 6, tetapi pedoman ini tetap mengacu kepada Permenpan 8 tahun 2021. Nah, sehingga dokumen yang dihasilkan di dalam pelaksanaan kinerja ini, dokumennya ada yang dinilai oleh atasan langsung, ada yang oleh tim penilai angka kredit. Jadi kalau kinerja yang di SKP dinilai oleh atasan langsung, sedangkan dokumen yang diajukan kepada tim penilai angka kredit ini akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Dokumennya sama, isinya sama, tetapi cover depannya berbeda. Kalau yang sebelah kiri yang diserahkan kepada atasan langsung, dokumennya mencantumkan bahwa misalnya laporan evaluasi pelaksanaan ini sebagai dokumen kinerja individu. Kemudian untuk diajukan kepada sekretariat tim penilai angka kredit, maka tinggal ditambahi cover depannya dengan beberapa butir kegiatan. Kalau ada di sini ada 7, cantumkan di dalam covernya, kemudian namai misalnya di sini Hidayat, perencana ahli muda. Serahkan kepada tim penilai angka kredit. Jadi untuk yang by proses, ini untuk kepada tim penilai angka kreditnya boleh terdiri dari beberapa butir kegiatan. Slide berikutnya, di sini adalah contoh untuk by output, untuk yang ahli madya dan ahli utama. Terlihat di sini bahwa kinerja organisasi Renstra Kementerian A ini tidak bisa dinilai sebagai kinerja individu. Maka yang disebut kinerja individu tentu sesuai dengan penugasan, maka yang bersangkutan individu ini ditugaskan untuk membuat bagian dari Renstra itu. Nah, itulah yang kemudian dinilai oleh atasan langsung. Nah, bagaimana menyiapkan dokumen untuk memperoleh angka kredit? Maka tinggal ditambahi cover depannya, cantumkan namanya, cantumkan butir kegiatan yang relevan yang menggambarkan terjadinya kinerja utama sebagai kinerja individu yang ada di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri dinilai oleh atasan langsung, yang di sebelah kanan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Yang sebelah kiri biasanya ada beberapa di kementerian lembaga, ada yang menggunakan aplikasi, ada yang menyebutnya ISKP, ada yang menyebutnya aplikasi online, ada yang menyebutnya SKP online, macam-macam. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu ada yang menyebutnya IDUPAK, ada yang menyebutnya penilaian angka kredit online. Nah, kita punya Sikren sebagai penilaian angka kredit. Baik, itu pelaksanaan kinerja. Berikutnya perlu saya tekankan juga bahwa
tidak semua pekerjaan sehari-hari dapat diajukan untuk angka kredit. Jadi tetap standar dokumen yang dapat memperoleh angka kreditnya harus terpenuhi kriterianya. Jadi kalau sekedar menghadiri rapat, kemudian itu belum tentu dapat angka kredit, karena tergantung dokumennya apa. Kalau dokumen outputnya adalah notulen, di mana notulen itu tidak ada hasil analisis dari perencana, tidak ada rekomendasi, hanya kumpulan pemikiran-pemikiran yang hadir di dalam rapat, maka itu tidak memenuhi standar dokumen untuk memperoleh angka kredit. Jadi, kalau notulen itu dikembangkan sehingga menjadi satu dokumen yang isinya paling tidak ada isi tentang masalah, kemudian analisis, kesimpulan dan rekomendasi, baru dapat angka kredit. Tapi kalau tidak dapat angka kredit. Termasuk juga kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan, perjalanan dinas, tidak dapat angka kredit, kecuali kalau kunjungan lapangan atau perjalanan dinas itu menghasilkan laporan yang isinya ada tentang laporan pemantauan, isinya ada isu strategis, ada analisis, ada kesimpulan dan rekomendasi. Slide berikutnya. Jadi kira-kira struktur dari satu dokumen yang dapat memperoleh angka kredit itu seperti ini. Paling tidak ada IMRAD. Ini singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi strukturnya harus seperti itu. Baik, berikutnya. Kita masuk ke dalam subbab yang ketiga mengenai penilaian kinerja. Penilaian di dalam pedoman ini menjelaskan ada beberapa hal yang terkait dengan penilaian kinerja, penjelasan tentang perencana yang melaksanakan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan, perencana yang melaksanakan tugas berkelompok maksimal 4 orang, kemudian ada juga dokumen yang dinilai by proses, by output, kemudian tentang penilaian angka kredit tahunan, karena dengan peraturan ini, mulai saat ini, maka untuk jabatan fungsional perencana, penilaian angka kredit hanya dilakukan 1 tahun 1 kali. Jadi tidak seperti sebelumnya 1 tahun 2 kali. Kemudian dijelaskan juga tentang angka kredit minima dan maksimal, dijelaskan juga mengenai kelebihan angka kredit. Jadi penjelasan ini ada juga ilustrasi dan contoh. Jadi silahkan sambil dibaca pedomannya, itu secara detail, secara lengkap sudah dijelaskan. Termasuk juga bagaimana ilustrasi penetapan angka kredit di kabupaten kota. Nah, nanti Bu Retno akan menjelaskan tentang secara spesifik contoh dan ilustrasi penetapan angka kredit ini. Slide berikutnya. Nah, di dalam aturan itu ada ketentuan bahwa angka kredit kumulatif yang diperoleh setiap tahun itu kalau hasil tahunan, maka kelebihan angka kreditnya dapat dipakai untuk penilaian tahun berikutnya. Demikian juga untuk kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat, kelebihan angka kredit dan angka kredit kumulatifnya akan terus bertambah dan dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya di dalam pangkat yang baru. Tetapi ketika yang bersangkutan naik jabatan, maka angka kredit kumulatif dan kelebihan angka kreditnya akan dinolkan. Nah, tetapi ini mohon perhatian untuk Bapak Ibu dari Kepegawaian atau Biro SDM, mohon berhati-hati, jangan sampai menolkan pada saat keluar SK jabatan. Tunggulah keluar SK pangkat. Baru kalau sudah keluar SK pangkat, baru angka kredit kumulatifnya dan kelebihannya baru dinolkan. Nah, kenapa demikian? Karena di BKN itu ada aplikasi KP. Nah, aplikasi di BKN itu kalau melihat
berkas untuk kenaikan pangkatnya ternyata 0, maka akan dianggap sebagai berkas tidak lengkap. Jadi ini hati-hati untuk para Bapak Ibu di kepegawaian. Berikutnya, nah ini ada tindak lanjut mengenai pasca penilaian angka kredit, di mana ini penting untuk pemahaman dari Bapak Ibu di kepegawaian, bahwa untuk kenaikan jabatan itu ada persyaratan mengenai unsur pengembangan profesi, kemudian untuk kenaikan pangkat ada syarat unsur penunjang. Nah ini mohon diperhatikan juga, jadi bukan hanya angka kredit kumulatifnya, tapi mohon juga memperhatikan persyaratan lainnya. Kemudian ada juga ketentuan bagaimana penuangan ke dalam berita acara, ke dalam Bapak, kemudian dari Bapak ke PAK, dari PAK ke dalam SK Menteri atau Kepala Lembaga. Baik, berikutnya, bab 4, ketentuan mengenai ketentuan bagi PNS, di mana di sini ada ketentuan khusus sesuai dengan PP 17 tahun 2020, di mana untuk PNS ini tidak diperlukan lagi diklat atau tidak diperlukan lagi pelatihan. Sehingga ketika seorang CPNS sudah berstatus PNS, maka paling lama 1 tahun harus langsung diangkat ke dalam perencana ahli pertama tanpa hukum, tanpa penilaian angka kredit, jadi tidak ada PAK, tanpa formasi karena memang sudah dialokasikan formasinya, dan langsung angka kreditnya diberikan, dicantumkan di dalam SK menterinya atau di dalam SK gubernur, bupati, wali kota. Untuk yang 3A, angka kreditnya 0, angka kredit kumulatif 0. Untuk yang 3B, angka kredit kumulatifnya 50. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Ada beberapa contoh, termasuk juga slide berikutnya, termasuk juga contoh dari SK menterinya. Berikutnya, nah, ada ketentuan untuk yang PNS ini bahwa ketika sudah memperoleh SK, ke slide sebelumnya, maka yang bersangkutan PNS atau sudah jabatan perencana ahli pertama yang bersangkutan sudah dapat mengajukan angka kredit atau mengajukan dokumen untuk dinilai angka kredit sejak 1 tahun sejak diangkat ahli pertama. Nah, tetapi dokumennya boleh sejak CPNS. Nah, tetapi dalam dokumen sejak CPNS ini tetap mengikuti dan ketentuan penilaian angka kredit tahunan, angka kredit minimal maksimal, sehingga SKP-nya, Bapaknya, PAK, dan SK-nya tetap di dalam 1 periode penilaian 1 tahun penilaian angka kredit. Berikutnya, coba diperlihatkan contoh SK-nya. Nah, ini contoh SK untuk 3A, yang ada kata-kata di bold itu, menunjukkan bahwa di dalam, jadi tidak ada PAK, langsung angka kredit modalnya itu dituangkan di dalam SK. Demikian yang 3B. Jadi, Bapak Ibu sekalian di kepegawaian, di Biro SDM, mohon tidak meminta PAK ya untuk yang CPNS. Jadi karena sudah dicantumkan di dalam SK menterinya. Berikutnya, bab 5 mengenai penulisan policy paper, ini diberikan juga tentang step-stepnya, tahap-tahapnya untuk policy paper. Berikutnya, kemudian juga struktur sistematika penulisan policy papernya, termasuk juga di dalam lampiran kita memberikan contoh policy paper yang sudah ada yang kita anggap bagus. Berikutnya, ada kriteria penilaian juga, kriteria penilaian sebuah policy paper. Berikutnya,
Berikutnya. Nah, ini juga ada penggunaan policy paper dengan berbagai keperluan di dalam jabatan fungsional perencana. Ada sebagai unsur kegiatan perencanaan, ada di A10 dan A11, ada juga sebagai pengembangan profesi, ada juga sebagai hasil kerja minimal, dan sebagai salah satu instrumen di dalam ujian calon perencana ahli utama. Berikutnya, ketentuan mengenai publikasi untuk yang dari muda dan madya, paling tidak ada IASN, kemudian ada reviewernya 1 orang. Tadi juga ada yang menanya apakah The Conversation itu dapat dijadikan sarana untuk publikasi. Ya, asal memenuhi syarat-syarat ini bisa. Kalau untuk yang ahli madya keutama, publikasinya minimal Sinta 4, kemudian kalau internasional ya bisa Scopus, bisa akreditasi yang lain. Berikutnya ada ketentuan tentang plagiat, juga ini akan ada sanksi tersendiri untuk yang melakukan plagiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan berhenti di sini.